Halo sahabat Dunia Vlog, kali ini saya lagi berkunjung sama seseorang. Ini adalah seorang hipno atau masih satu aliran hipnotis ya. Jadi di sini mengadakan atau menerima para pasien yang mau belajar hipno untuk terapi atau untuk semacam hiburan yang kayak TV-TV seperti itu. Jadi hari ini saya berkunjung ke sini ingin nanya lebih jauh apa guna dan manfaat ilmu hipno ya atau hipnotis begitu. Tidak jauh beda ya kan, banyak alirannya. Jadi buat kali ini sangat spesial buat sahabat Dunia Vlog. Saya akan bertanya-tanya ke beliau, dan kebetulan saya kemarin dipersilahkan datang ke rumahnya, jadi sudah mendapatkan izin ya. Jadi untuk sahabat semuanya, mari kita simak video yang berikutnya. Nah, ini adalah rumahnya. Kita masuk. Oke sahabat Dunia Vlog, hari ini saya bersama beliau. Jadi saya akan bertanya-tanya tentang dunia hipno. Jadi mungkin kalian juga udah nyimak dari tadi program saya di depan. Jadi ini adalah beliau. Dia juga menerima peserta untuk pengobatan terapi, dan juga buat sahabat Dunia Vlog yang ingin belajar tentang dunia hipno ya. Jadi kalau ada sahabat semuanya yang ingin belajar dunia hipno, silahkan ntar komentar di bawah video ini ya. Jadi saya akan beberapa jam mungkin di sini untuk menanyakan sesuatu atau yang tidak tahu biar semuanya pada tahu. Oke, selamat siang Kang. Oke, selamat siang. Boleh memperkenalkan diri dulu Kang, dengan Bapak siapa, dan mungkin ini alamatnya juga di mana, sekalian sambil kita promoin di channel Dunia Vlog. Mangga, Ya. silahkan Kang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wawan Rintana. Saya praktisi hipnoterapi. Hipnoterapi ya Kang. Hipnoterapi. Jadi apa namanya? Ini juga kebetulan saya juga buka praktek untuk pelatihan dan klien hipnoterapi. Cuman tempatnya sederhana kayak gini nih. Jadi saya biasa tempat buka untuk yang apa namanya klien dan pelatihan dengan ya paket yang reguler ya, paket murah meriah tapi ya berkualitas gitu. Belajar hipno juga saya persilahkan ke saya gitu ya. Nah, saya juga trainer untuk yang ke sekolah dan perkantoran. Jadi saya memang praktisi hipnoterapinya ya lumayan ya, mungkin belum lama juga ya, dari tahun 2013-an lah gitu. Jadi mulai buka terapi dari tahun 2013. Ya, 2013. 2013-an seperti itu. Jadi memang apa namanya ini mungkin udah semacam seperti apa ya, kayak passion lah gitu ya. Kayak passion, kita minat di dunia seperti ini, walaupun memang pertamanya sebenarnya saya juga nggak percaya dengan hipno ya. Saya anggapnya rekayasa gitu. Mungkin di saat ini juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Tias. Juga baru ketemu dengan Kang Tias semalam ya. Akhirnya ketemulah sekarang ini di rumah saya ya. Rumah juga dengan klinik hipno juga ya di sini ya. Ini di perumahan Mutiara Cimanggis, Blok F nomor 5 Depok gitu. Kalau ada yang apa namanya, ada yang mau konsultasi hipnoterapi dan belajar hipnotis, bisa ke sini gitu ya. Ntar bisa nomor WA-nya bisa disimpan ya Kang ya, di nomor atau di video ya Kang ya. Bisa ya, langsung aja ya kita sebutin nomornya. 0813 1488 0472 nomor WA saya. Jadi kalau ada yang mau belajar atau yang mau konsultasi hipnoterapi bisa melalui nomor WA tersebut gitu ya. Dan ini memang apa namanya ya, saya juga sebetulnya ini energinya silaturahmi dengan Kang Tias ini sebetulnya. Ini saya coba berbagi manfaat hipno untuk masyarakat banyak gitu. Juga mungkin juga
kesalahpahaman tentang dunia hipno itu yang ada di masyarakat, coba kita kita kupas ya gitu ya. Iya betul kan. Jadi sebetulnya dunia hipno ini sebenarnya hipno yang saya pelajari, kalau teman-teman ada yang menganggap itu sihir atau misalnya goib, yang saya pelajari itu sebetulnya nggak ada ya. Nggak ada istilah mistis gitu ya kalau hipno itu ya? Ya, hipnotis modern nggak ada istilah mistis ya. Cuman kalau misalnya gendam atau yang lainnya saya kurang paham karena saya nggak mempelajari hal itu gitu. Jadi di saat ini juga dengan Kang Tias yang YouTuber profesional, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa hipnotis modern yang ada di TV seperti Ferdian, Romi Rafael itu murni sugesti, itu yang murni sugesti. Jadi nggak ada yang namanya mantra, puasa dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita kupas lagi, cuman saya juga kalau mau mengupas ini kan perlu pertanyaan-pertanyaan mungkin dari sisi, saya nggak tahu nih Kang Tias ini ahli atau pura-pura awam, saya nggak ngerti nih tentang hipnotis ini. Saya benar-benar awam Kang. Saya ada pertanyaan nih Kang, mungkin beberapa pertanyaan yang sedikit, ya namanya juga orang yang awam, jadi mungkin sedikit asal nguap aja gitu pertanyaannya. Kalau hipnoterapi itu ya, berarti kan mengobatin penyakit ya Kang. Terus penyakit apa aja yang bisa diterapi dengan hipno ini? Ya, kalau kita di hipnoterapi atau di dunia medis bisa sebut penyakit psikosomatis ya Kang ya. Penyakit psikosomatis itu penyakit yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Walaupun di literatur yang saya baca di internet itu 90% penyakit medis sebenarnya dipikirkan berasal dari pikiran dan perasaan sebetulnya. Jadi penyakit psikosomatis ini contohnya seperti stres, trauma, fobia, mungkin insomnia gitu ya. Terus misalnya dia kalau misalnya yang ditinggal pasangan sulit move on gitu kan. Terus misalnya punya punya keinginan aneh-aneh lah misalnya. Ya ini semacam mau bunuh diri seperti itu ya. Saya baru ngomong nih kayaknya kan. Dia udah ngebaca pikiran saya nih kayaknya kan. Nah, seperti itu yang memang kadang sebetulnya itu kan yang timbul dari pikiran gitu ya. Pikiran. Jadi banyak faktor. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan gitu. Dan mungkin pesan juga kalau hipnoterapi ini kan sebetulnya itu adalah tools ya atau alat untuk proses penyembuhan, dan salah satu alat untuk proses penyembuhan. Jadi mungkin kalau misalnya selain dari hipnoterapi, teman-teman bisa psikiater atau psikolog yang mungkin yang lebih ini ya ilmiah. Tapi sebenarnya hipnoterapi juga ilmiah sebetulnya gitu. Mungkin kalau ke psikiater segala macam orang-orang takut disebut gila kali ya seperti itu. Gitu. Jadi di sini mungkin saya juga kasih penjelasan lebih lanjut ya, karena penyakit psikosomatis ini berhubungan dengan perasaan dan pikiran. Itu mungkin kita juga sedikit mengupas teori tentang hipnoterapi ya, karena di manusia itu kan ada namanya otak kanan lah gitu ya. Otak kanan ini kan menyimpan yang namanya ada kalau tidak salah ada alfa, terus ada theta sama delta gitu. Nah, disinilah tersimpan memori yang tidak menyenangkan, tidak nyaman di sisi klien. Kalau di hipnoterapi kita nyebutnya klien ya. Kalau pasien itu biasa untuk rumah sakit gitu kan. Kalau kita biasanya nyebut klien hipnoterapi. Itu ada sebuah perasaan yang tidak nyaman di alam bawah sadar. Dan biasanya adanya di theta gitu ya Kang ya.
Dan inilah misalnya dia trauma gitu, jadi dia sulit menghilangkan sebuah peristiwa dalam dirinya sehingga merembetlah perasaan itu ke penyakit medis seperti misalnya pusing, terus susah tidur segala macam, itu karena memang ada sebuah perasaan yang gak nyaman yang sangat mengganggu dalam alam bawah sadar. Nah, fungsi hipnoterapi ini adalah menghilangkan ketidaknyamanan itu dan kita masukkan sugesti untuk melepaskan ketidaknyamanan klien sehingga klien berubah sesuai dengan keinginannya gitu kan. Untuk terapi dalam mengobati di seputar pikiran, misalnya mungkin dari stres, putus asa dan semacamnya yang menyangkut pikiran, mungkin seperti itu ya Kang untuk terapinya. Iya, betul. Kalau pikiran dan perasaan ya Kang ya. Pikiran dan perasaan ya. Tadi balik lagi ke keterangan awal, dan banyakkan saat ini itu sebetulnya 90% penyakit medis itu dari penyakit psikosomatis sebetulnya kan. Jadi memang ya kalau misalnya nanti teman-teman belajar hipnoterapi segala macam, pasti banyak menemukan kasus-kasus yang mungkin apa ya, kalau secara awam itu aneh gitu ya, tapi di dunia hipnoterapi itu ada gitu. Ini saya jelasin juga Kang ya. Jadi kalau hipnosis ini adalah namanya proses orang ketika sedang dalam keadaan alam bawah sadar, itu namanya proses hipnosis. Jadi keadaannya ya, keadaan suyat, namanya suyat atau subjek gitu ya. Kalau hipnotis itu orang kayak gitaris gitu kan, itu orang yang melakukan hipnotis gitu. Cuman memang kadang jadi rancu akhirnya gitu, tapi secara teori sebenarnya seperti itu. Nah, untuk yang seperti ini memang tadi balik lagi ada dua kubu, itu yang menganggap itu bukan hipnosis gitu atau hipnotis. Ada yang menganggap bisa, memang hipnotis bisa untuk melakukan kriminal hipnotis gitu ya. Tuh. Jadi memang ada dua kubu gitu. Tapi kalau saya lebih berpendapat sebuah keilmuan itu bisa digunakan kejahatan dan juga untuk kebaikan. Iya. Misalnya saya ambil. Jadi tergantung dari orangnya masing-masing ya. Dari orang, tergantung orang yang menguasai ilmu tersebut gitu. Dan memang ya saya jujur juga di beberapa ini saya pernah perform juga gitu, bereksperimen. Ya sebetulnya ini permainan yang mungkin udah banyak orang lihat di TV atau dimanapun, ketika subjek atau suyat itu atau yang saya hipnotis itu lupa nama. Dia lupa nama, lupa teman-temannya, dia bingung ada di area pelatihan itu gitu ya. Dengan spontan gitu kan? Dengan spontan, ya saya suruh buka dompetnya, dia lihat KTP-nya, dia bingung walaupun wajahnya mirip, cuma dia bingung KTP siapa gitu kan. Terus saya ambil ATM-nya, terus saya ambil memori untuk saya bilang ada 6 digit di situ gitu. Nah itu dia muncul kan gitu. Oh, berarti hipno itu juga bisa melakukan hal seperti itu. Saya pernah bereksperimen dan melakukan hal itu, cuman bukan untuk kejahatan. Iya, balik lagi ke teori ya. Hipno itu sebetulnya dari kata Yunani, bahasa Yunani, itu dewa tidur sebenarnya kan. Oh, jadi dihipnos lewat tidur itu. Dewa tidur. Jadi hipno zaman dulu itu kan tidur, sebenarnya dengan tidur orang tidur dihipnotis segala macam. Walaupun perkembangan selanjutnya nggak perlu tidur juga bisa, namanya waking hipnosis gitu ya. Itu jadi intinya apapun bisa dilakukan gitu ya, cuma kan kita tergantung balik lagi ke orangnya kan. Iya. Nah, makanya saya juga nanti ada semacam mungkin tips ya buat yang teman-teman di luar sana, ketika di jalan orang-orang ada di jalan misalnya ketemu orang tiba-tiba ngajak salaman, terus dia nanyain, ini teman SMP atau teman SD yang flashbacknya jauh ke belakang gitu kan. Terus sebelum misalnya Kang Tias jawab, orang itu nanya lagi terus gitu, beruntun ya. Biasanya ada berapa, mungkin 2 atau 3 orang gitu. Karena secara teori orang itu akan tetap bisa kontrol 8 sampai 10 pertanyaan atau pernyataan gitu.
Nah setelah itu hang. Nah biasanya itu ilmu tepak lah terjadi gitu. Iya, yang sering terjadi di pasar-pasar tempat umum gitu ya. Iya. Oke, lu lupa sama gue ya. Lu lupa kan pasti sama gue, ya udah sekarang lupain aja nama lu. Ketika momentumnya terjadi itu orang bisa lupa nama, lingkungan segala macam gitu. Jadi makanya ketika ada orang yang nggak dikenal tiba-tiba ragu segala macam bikin teman-teman bingung, mending tinggalin aja gitu. Jangan diladenin lah seperti itu ya. Kayak gitu. Iya, itu salah satu tips juga mungkin. Terus juga mungkin ada lagi salah satu tips ketika di tempat keramaian, misalnya tiba-tiba pusing, tiba-tiba mual, nggak jelas gitu ya. Tiba-tiba ngantuk nggak jelas gitu. Itu kalau di kita mungkin sebutnya grounding ya. Iya. Jadi hindari mengikuti ketidaknyamanan tersebut, lawan dengan misalnya kalau orang Islam baca ayat kursi atau apapun itu untuk menghilangkan itu gitu ya, karena itu ada namanya mungkin dari sisi kinestetik atau perasaan ada yang mengirimkan energi negatif gitu. Seperti itu kan. Oke. Nah, jadi mungkin agak paham ya Kang ya. Iya. Jadi mungkin seperti lumayan, itu. mudah-mudahan ini sahabat dunia vlog juga bisa memahami sedikit demi sedikit dengan penjelasan ini. Nah untuk pertanyaan berikutnya Kang, berapa lama nih kalau sampai bisa belajar hipno ini? Dan harus berapa kali datang untuk belajar hipno ini? Oke, sebenarnya hipno ini kan kita bisa disebut apa ya? Kalau saya nyebutnya dunia seni berkomunikasi lah, bukan dunia seni berkomunikasi. Dunia komunikasi. Iya, jadi sebenarnya kalau teman-teman ingin belajar hipnotis serius gitu ya, sama ya harus banyak praktek sebenarnya, harus banyak praktek. Sama lah seperti ya, teman-teman mungkin belajar main gitar, belajar main piano atau apapun itu kan, ketika sering praktek makin bagus mainnya, makin nyaman mainnya, makin ngalir mainnya gitu. Ya nantinya kesananya harus percaya diri segala macam gitu, karena hipno juga masuk wilayah seni sebetulnya kalau menurut saya ya, menurut saya masuk wilayah seni. Semakin banyak berlatih, semakin banyak praktek, nanti punya punya gaya sendiri gitu. Mungkin gayanya seperti yang udah tipe-tipe kayak Romy Rafael atau seperti Ferdian, atau mungkin seperti yang bisa disebut mungkin Uya Kuya atau siapapun, Denny Darko mungkin ya. Iya, itu para hipnotis semua ya. Iya. Atau mungkin kayak Limbat gitu kan. Limbat juga sebetulnya ahli hipnotis dia. Kayak Limbat misalnya gitu. Jadi nanti punya gaya sendiri gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman mungkin belajar sama saya, cuman hasilnya mungkin teman-teman bisa mengarahkan ke karakter sendiri gitu. Karena di tempat saya juga ada yang belajar, ada yang basicnya seperti ruqyah gitu, itu dicampur dengan hipno, hasilnya jauh lebih bagus. Atau mungkin basicnya dia sulap atau magic, mungkin jadi hipno magic gitu kan. Iya, betul. Nah, saya juga sebenarnya pernah ikut pelatihan ruqyah sebenarnya gitu. Dan memang sebetulnya kalau menurut saya ini juga otak kanan ya, artinya di situ ada alfa dan theta gitu ya. Jadi memang ketika orang sudah masuk alam bawah sadar, itu untuk memprogram ulang pikiran itu jadi jauh lebih gampang gitu kan. Dan ruqyah juga sebenarnya kan larinya ke arah sana. Cuman mungkin kalau ruqyah itu di jin ya, kalau di kita mungkin emosi negatif, ada semacam ada dendam yang belum diikhlaskan gitu, cuman seperti itu. Tapi memang kalau kebetulan saya muslim, saya percayalah ada jin segala macam gitu kan. Tapi ketika teknik ini dipadukan jauh lebih baik kan. Sebetulnya ada juga namanya hipno ruqyah kan, ada juga. Iya, ada juga ya hipno ruqyah ya. Iya, ada bandingan. Mungkin itu dunia-dunia yang lebih ke stage ya, atau hiburan. Di dunia-dunia yang lain juga sebenarnya ada ya, di bukan dunia ya, tempat yang lain. Seperti di medis ada yang namanya hipnoanestesi gitu kan. Dia misalnya untuk operasi tidak menggunakan obat bius ya, obat penghilangkan rasa sakit. Jadi menghilangkan rasa sakitnya itu ya. Atau misalnya melahirkan dengan hipnobirth gitu ya, melahirkan dengan nyaman ada juga. Tanpa sakit gitu ya. Dengan nyaman, karena kan kalau misalnya mamah baru yang melahirkan yang baru gitu, punya ada yang namanya ketakutan kan, tidak nyaman melahirkan segala macam, itu ada juga.
Iya. Dan juga Hamatin juga pernah di RSCM demo atau anestesia, jadi disuntik gitu ya, suntikan dari cabut dia nggak merasa sakit. Itu ada teknik seperti itu. Atau mungkin orang tua mendidik anak namanya hypnoparenting, ada kan? Itu di dunia pendidikan hypnoteaching ada juga sebetulnya konsepnya. Di dunia apa namanya jualan, selling ada hypno selling atau NLP for selling gitu ya. Ada juga gitu ya. Banyaklah sebetulnya kalau saya bilang dunia yang di apa namanya di sekeliling kita ya pasti akan berhubungan dengan hipnosis ya gitu. Iya, iya. Itu sebetulnya. Jadi luas banget. Jadi kalau misalnya Kang Tias yang ada berpikir cuma hiburan segala macam ya sangat cetek kalau saya bilang kan. Iya. Banyak banget ini fungsinya gitu loh. Gitu. Berarti ini intinya hipno ini bukan hanya untuk terapi, ruqyah, bahkan ini bisa buat hiburan juga yang seperti orang-orang di tempat umum atau di jalan secara spontan bikin hiburan, bikin kalau banyak-banyak di YouTube kan kadang-kadang bikin konten di tengah jalan atau di tempat hiburan, itu juga bisa dilakukan ya, Kang? Ya itu kalau kita nyebutnya street hypnosis ya, hipnotis jalanan. Jalan iya, betul. Itu bisa banget, itu sama aja mas street hypnotis sebetulnya ya, sama aja. Apa namanya itu ya itu sih kalau menurut saya asal banyak praktek ya saya jamin bisa ya gitu ya, saya jamin bisa ya gitu. Cuman kalau yang lain-lainnya memang perlu pembelajaran ya seperti sebenarnya saya juga pengen ngomong nih kayak di kepolisian segala macam juga ada hipnoforensik namanya kan. Oh iya benar. Forensik juga ada segala macam gitu ya. Makanya saya bilang balik lagi semua yang di sekeliling kita pasti ada hubungan lah dengan kita. Cuman mungkin temanya gitu. Temanya yang kita masukkan seperti apa gitu ya di hipno ini gitu. Jadi luas banget, makanya saya juga ingin apa namanya masyarakatkan ke bukan memasyarakatkan ya apa namanya menjelaskan kepada teman-teman gitu. Misalnya hipno ini banyak kebaikannya daripada keburukannya gitu. Nah untuk berikutnya Kang nih mungkin pertanyaan terakhir nih, kalau ada pasien atau klien yang ingin belajar lah gitu ya, biaya bisa disebutkan atau bisa hanya melalui WA atau chat pribadi? Ya gini ya, mungkin takutnya ada perubahan juga kan ya. Oh iya. Gitu. Mungkin kalau buat sama teman-teman yang ingin belajar dan ingin menguasai ilmu hipno untuk kebajikan, masalah harga bisa di chat di WA, ntar WA-nya ada di video ya, saya cantumkan. Oh, tadi bisa berapa hari tuh Kang itu belajar hipno ini? Mungkin apa ya diambil ratanya gitu seperti yang orang-orang yang udah yang menguasai yang datang ke sini. Itu biasanya ada berapa hari? Seminggu, 2 minggu, atau 2-3 hari gitu kan? Ya kalau oh iya mungkin ini juga saya lupa nyebutin ya tadi ya. Saya punya bendera sendiri sebetulnya namanya Hypno Solution Community. Nah itu apa namanya nanti peserta yang belajar hipno dengan saya nanti bisa konsultasi sampai mahir di level tersebut. Misalkan ada 2 level kita kan ada basic sama advance ya. Ya nanti di level basic misal masih ada kendala segala macam, level tersebut bisa konsultasi sampai bisa lah gitu ya. Terus di level advance itu sebenarnya nanti dia level lanjutan yang lebih ke arah hipnoterapi gitu ya. Itu juga nanti ada konsultasi gratis gitu. Jadi kita nanti mungkin pelatihan juga nggak kita lepas gitu. Karena kita jadi dibimbing terus gitu ya. Iya, dan terus juga kita nanti ada yang silaturahmi lah gitu. Jadi mungkin misi saya sebenarnya kalau yang di tempat ini ya, di tempat yang sederhana ini ada lagi silaturahmi, nanti mungkin juga memasyarakatkan, mengenalkan hipno ke masyarakat yang jauh lebih ini lagi. Terus juga biayanya kalau dicek di toko-toko sebelah ini akan lebih murah gitu, sangat lebih murah dan bersahabat, gak nguras kantong, dijamin. Gak kayak yang di sebelah-sebelah itu ya, yang sering banyak iklan di media, di sosial gitu ya? Iya, ya itu mungkin ini ya Kang ya, punya ini sendiri ya, target pasar masing-masing gitu Kang ya. Tuh, ini kita ada apa namanya dengan misi saya untuk membuat kebaikan kepada banyak orang lewat keilmuan hipnosis gitu. Saya mencoba ini menurunkan biaya. Nah ya mungkin untuk kelas reguler seperti ini ya tempatnya, klinik reguler seperti ini. Karena saya juga ada di Bogor juga atau klinik yang lain. Terus mungkin nanti ada kelas eksklusif, mungkin kita bisa sewa villa atau di luar hotel gitu ya. Nah itu mungkin jauh lebih eksklusif lagi. Kalau yang regulernya juga tidak menurunkan kualitas sebetulnya, cuma kita
kita buat dua kelas, artinya buat yang mungkin yang apa namanya yang reguler sama yang eksklusif gitu. Tapi ya sama lah gitu ya, bisa dibilang apa namanya nggak beda jauh lah, walaupun eksklusif memang bobotnya jauh lebih ini ya, jauh lebih apa berbanding dengan dan juga sebenarnya kan. Tapi kita juga yang reguler juga pasti ada manfaat lah gitu ya, artinya bisa memberikan manfaat pada orang lain gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Terus itu Kang, ntar saya minta diajarin buat hiburan. Buat hiburan. Buat itu, buat hipnotis yang nagih hutang, biar lupa. biar, Ya, biar lupa nagih hutang dia. Oke. Pokoknya saya ntar minta diajarin buat hiburan, saya sukanya hiburan kan. Ini lanjut apa gimana? Mungkin untuk kita ada praktek gak nih Kang untuk hari ini nih? Ya, ada. Nanti saya sebetulnya di video saya suka ada namanya Trans Channel, itu ada namanya bongkar rahasia hipnosis part 1 ya. Itu ada namanya induksi. Nah, ini kebetulan kerjasama dengan Kang Tias. Ini levelnya naik ke level berikutnya gitu loh. Itu makanya tadi kan saya kasih jurus ke apa Kang Tias ini melakukan hipnotis yang sangat simpel gitu ya. Dan ini dasar banget sebetulnya gitu. Tuh. Alasan pembukaan hari ini nih untuk memperkenalkan buat sahabat-sahabat dunia vlog ya, minum dulu kopinya. Jadi mudah-mudahan ini ada suatu peluang buat sahabat dunia vlog atau di luar sana yang ingin belajar hipno dengan biaya terjangkau, bisa dihubungi entah nomor yang tertera atau bisa hubungi channel saya, nomor WA-nya sudah ada di channel YouTube ya. Jadi entar kalau yang berminat silakan menghubungi saya atau nomor yang tertera di bawah ini. Nah, untuk pembukaan video awal ini kayaknya saya sangat memahami tujuan dan maksudnya dengan hipno ini. Mudah-mudahan yang lain juga bisa memahami apa tujuan dan maksudnya dengan ilmu hipno ini ya. Tapi tetap jangan sampai digunakan buat kejahatan ya. Karena jangankan ilmu dari sebuah psikologi ya. Salah satu cabang dari jadi buat sahabat semua, jangankan dari ilmu yang gini, di kita kalau buat kejahatan itu dari Al-Quran pun juga yang memang benar menuntun kita bisa dibuat kejahatan juga kalau itu ya, kalau niatnya jahat. Ya, jadi mungkin ini ya penegasannya kan dari saya. Kalau belajar hipno modern atau yang seperti saya, seperti yang TV-TV Romi Rafael segala macam gitu ya, Guardian, Eni Darko dan kawan-kawan yang itu namanya hipnotis modern. Hipnotis jadi modern sama ya. Sekali nggak ada mantra, sama sekali nggak ada, bukan sihir gitu ya, walaupun memang di apa namanya media sosial masih ada yang menganggap seperti itu gitu ya. Ya itu sebetulnya saya tegaskan lagi di sini, itu sama sekali nggak ada. Itu adalah kemampuan hasil yang seperti itu, mungkin hiburan segala macam, itu adalah seni berkomunikasi gitu ya, dengan kita nanti apa namanya pengaruh orang ke alam bawah sadar gitu. Seperti itulah gampangnya gitu ya. Itu gampangnya. Jadi sekali lagi ini nggak ada hubungan dengan sihir, dengan goib, nggak ada mantra gitu ya. Jadi ini murni memperbesar lagi panca indera kita, kemampuan melihat kita, kemampuan mendengar, kemampuan berperasaan kita, berimajinasi kita gitu ya. Itu memperbesar kemampuan tersebut sehingga orang lain tuh apa namanya bisa terpengaruh dengan kita, oleh kita, sebetulnya itu. Gampangnya seperti itu sebetulnya. Oke Kang, ntar mungkin ini buat sahabat dunia vlog ini mungkin kita percakapan untuk pertama ini saya sekian dulu ya, mungkin ntar ada video prakteknya. Jadi buat kalian jangan sampai ini mah ntar dibilangnya omong doang, katanya belum ada nggak ada prakteknya. Kalau ngomong doang kan yang lain juga bisa, betul, tapi ntar saya akan tunjukkan prakteknya mungkin di video berikutnya ya. Jadi untuk ulasan video ini mungkin saya cukupkan sekian buat sahabat semuanya. Jangan lupa di subscribe dunia atau channel dunia vlog, like dan share bila manfaat video ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ya, atas siap. rekannya.